Ya, kembali lagi bersama saya, host magang, tentunya Erik Sadewa. Ya, gimana lagi kalau bukan di Podcast Gangster. Dan saya di sini menampilkan Hipma Remaja ya. MPH Remaja, salah. MPH Remaja yang dulunya pernah saya minta ke Ketum, Pak Ridwan Ginanjar, dan itu mah ntar aja lah. Dan strategi Ketum ternyata cukup bagus juga ya, mengeluarkan ini itu, dan bijaksana sekali. Dan baru kali ini dikeluarin, dan mungkin penjelasannya ada di para akang-akang. Yang saya tanya ini, ketertarikan masuk ke menjadi satu kesatuan, menjadi elemen MPH Remaja tadi itu apa sih? Karena solidaritasnya, atau karena slogannya, atau karena apa? Ada banyak faktor gitu. Izin saya menjawab, Kang Dewa, dan saya hormati juga untuk seluruh keluarga besar MPH yang dimanapun berada. Kalau ini kan ketertarikan, mengapa ingin bergabung atau masuk ke keluarga besar MPH? Jadi dulu sedikit cerita, di 2009, 2011, 2010 saya menjalani masa-masa di jalanan dan yang lain-lain. Nah, ketika menemukan MPH Remaja dan bertemu dengan sosok kakak saya, Ridwan Ginanjar, bersama yang sekarang menjadi Sekjen MPH DPP, Akang Dani Cahyadi, saya mulai berubah mindset bagaimana caranya menjadi pemuda yang berkreasi, berprestasi, dan berdaya guna. Nah, di sana ketertarikan mulai muncul, loh ini apa gitu kan, karena pada masa itu perkumpulan pemuda itu banyaknya ya kumpul, bikin onar, serang mana, tapi kok ini berbeda, ada ketertarikan di sana. Loh kok lebih ke ngarah ke yang positif. Nah, di sana timbullah di hati pribadi, lah kenapa enggak gitu. Kalau dulu jadi sampah masyarakat, gimana caranya sekarang berusaha menjadi lebih baik lagi dan bisa membantu masyarakat sedikitnya. Daur ulang ya. Mungkin semuanya juga kayaknya seperti itu ya. Nah, ini kan bertransformasi menjadi MPH yang dulunya MPH Remaja. Dan MPH Remaja sendiri itu ada skala umurnya berapa ke? Kalau waktu itu ditentukan bukan berdasarkan undang-undang yang ada di negara, tapi ditentukan berdasarkan patokan dia sekolah atau enggak. Maksudnya itu ketika dia bersekolah SMP atau SMA, kuliah, itu masuknya MPH Remaja. Sedangkan kuliah dan di dunia kerja itu masuknya MPH Pemuda. Karena dulu hanya pembagiannya antara MPH Pemuda dan MPH Remaja. Yang sekarang bereformasi jadi MPH DPP, DPC itu untuk kalangan MPH pemudanya. Nah, di Hipmanya yang pelajar dan mahasiswa yang dulunya itu adalah MPH Remaja. Nah, yang saya dengar gini, dulu sebelum menjadi legalitasin menjadi organisasi itu kan masih berbentuk komunitas, dan itu ada prestasi, dan prestasi itu apa sih yang prestasi? Banyak, tapi mungkin rekan-rekan saya aja yang menjelaskan itu. Mungkin untuk prestasi, perkenalkan nama saya Riki Arif Pratama. Mungkin dulu saya sebagai wakilnya Kang Marca, sekarang mungkin jadi wakil Sekjen DPC Kota Bandung gitu. Banyak penghargaan dari MPH Remaja dan Pemuda yang kita udah raih, yaitu dari Dispora, dari pemerintah lainnya. Terutama dulu kita ada mingguan kewajiban, yaitu GPS, Gerakan Pungut Sampah. Terus, kalau menyinggung Dispora berarti lingkungan. Kita lebih ke lingkungan, lebih ke masyarakat, karena visi dan misi kita dulu tuh jelek lah dari kalangan masyarakat menganggap kita, makanya kita arahannya pengen dicintai oleh masyarakat dulu. Oke, kalau bicara jelek itu proses lah ya. Proses. Dan alhamdulillah sekarang MPH bisa sebesar ini, mungkin
bekat rekan-rekan mungkin dan ketua umum gitu dan kakak-kakak bimbingannya. Mungkin saya juga terharu lah lihat MPH seperti ini gitu. Menyangka gitu. Ya. Sebesar. Ya, sebesar ini. Sebelumnya cuma segelintir orang, sekarang udah gede. Ya, karena kemarin saya sempat melihat di berbagai media ya, kayak termasuk Instagram. Waduh, dan sebanyak ini gitu. Terus kegiatannya dan kompaknya, ya bisa dibilang big family dan satu kesatuan, satu komando dan satu ya nggak bisa ini berkata-kata lagi. Saya kemarin lihat di ini sekompak ini yang dulu dari lingkungan. Ya kan kalau saya ngebahas kan gini, saya bercerita dikit nih ya, kita ngebenahin sikup kecil dulu lah, dari keluarga, lingkungan, wilayah. Nggak usah lah jauh-jauh menggapai langsung ke negara. Betul. Oke lah, mungkin di sini saya akan bicara sebagai netizen, sebagai netizen yang sok nyinyir banyak. Saya akan posisikan sebagai itu. Slogannya kan dari MPH, Cinta Pancasila, menjaga NKRI. Jadi menjaga NKRI, jadi menjaga bangsa ini kan. Nah, dari menjaga bangsa ini, tapi pas dilihat action di lapangannya tidak langsung menggapai ke atas. Jadi kan yang saya lihat nih, ya saya amati juga ya, lingkungan dulu sempat ada yang suara tadi, yang ini lagi pungut sampah, terus ya kalau misalkan ini saya yang bicara ya, kalau misalkan ada banyak lah orang ya, saya nggak akan sebutin, dia menggapai itu, menjunjung tinggi NKRI, ingin merubah mindset negara, tapi buang sampah sembarangan, terus masih ya bullshit kalau kata saya mah. Saya mah bullshit. Ya itu yang dinamakan pencitraan gitu. Lingkungan sendiri, dia sendiri lingkungannya banjir, nggak ngurusin drainasenya gimana, ininya gimana. Ya kalau saya sih salut untuk regenerasi anak muda sekarang, apalagi khususnya misi visi MPH remaja ini kan. Nah, yang saya tanya lagi nih, agak keluar dikit lagi. Boleh. Legacy perlu nggak sih? Legacy warisan. Saya boleh jawab itu kan. Jadi izin menjawab ya. Legacy itu sangat perlu, dan pandangan saya legacy itu ada yang ya hanya sekedar legacy, ada yang legacy yang hakiki gitu. Maksudnya dia pengakuan tapi ada yang lebih daripada itu yang kita tinggalkan atau yang kita wariskan kepada penerus. Contoh sederhana, kami di sini hadir mewakili MPH Remaja, pastinya kami memiliki harapan atau memiliki suatu hal yang harus diwariskan kepada adik-adik kami, khususnya di HIPMA, di Himpunan Pelajar dan Mahasiswa. Makanya mengapa legacy itu sangat perlu, mengenai kita mewariskan kultur, keluarga besar dan yang lain-lain, itu sangatlah perlu. Dan yang lain-lainnya, intelektualitas, itu yang sangat saya harapkan. Khususnya saya pribadi merasa adik-adik saya di HIPMA, alhamdulillah pada hari ini gitu, notabene udah banyak yang mahasiswa, udah banyak yang terpelajar dan yang lain-lain. Makanya harapan saya pribadi ke depannya adik-adik di HIPMA itu bisa lebih mencintai organisasinya dan membawa nama baik kita yang terpenting. Amin. Karena yang ingin kami wariskan adalah, anggaplah kami pernah berbuat kebaikan, maka lanjutkanlah kebaikan itu. Dan bisa dipelajari dan ada historinya. Nah setelah itu kami berharap kalau kami punya sedikit keburukan dari angkatan MPH Remaja, ya tolonglah jangan dilanjutkan oleh rekan-rekan di HIPMA. Karena jangan ditiru. Karena kami merasa ada kalanya kami sempat di jalur yang katakanlah zona hitam lah, atau jurang hitam gitu. Kami pernah ada di itu, dan kami berharap MPH HIPMA khususnya
tidak mengalami itu gitu. Jadi yang ingin kami wariskan adalah kebaikan kita. Tidak lebih kebenturannya gitu kan. Karena angkatan kita ngerasain dibenturnya, lagi nongkrong ya ini sedikit melenceng mungkin ya. Karena ada sejarah bagus dan jeleknya betul. Lahirnya kita tuh dulu di CK Sunda kan. Yaitu nongkrong cuman jalan kaki. Jadi nggak ada motor, nggak ada apa, kita janjian itu tiap minggu kopdar jam 8 tiap malam minggu di CK. Sampai beberapa ada komunitas yang ibaratnya nyikat kita, nempelin kita sampai dibubarin kita, tapi alhamdulillah sampai sekarang kita bisa seperti ini gitu. Mungkin perjuangan kita nggak sia-sia gitu. Mungkin ada rekan-rekan yang lain. Apa yang bikin Mubal bertahan? Visi dan misi, tali saudara. Jadi sefrekuensi, satu pemikiran. Jadi satu ikatan apa ya? Sakit bersama, makan bersama di situ. Jadi CK tuh bawa bekal apa nih? Nasi bareng makan gitu. Jadi nggak ngerokok pun satu bungkus semua muter gitu. Jadi nggak ada satu batang gini. Jadi muter gitu. Udah tiga sedot puterin lagi gitu. Oke. Gitu. Kalau itu saya jadi orang julid ya. Saya posisinya jadi orang julid. Seorang kejahatan juga bisa seperti merasa satu frekuensi. Tapi di sini saya lulusin tadi dari Kang Maca, dia satu frekuensi dari remaja ingin mengusung visi dan misi yang baik. Bahkan tadi sempat terucap dari kata-katanya yang tadi, aduh nggak enak saya ngomongnya, agak kasar ya. Yang tadinya bergajulan lah, tapi ternyata dari hati kecilnya ingin berbuat positif, ya kan? Ternyata ayah nukie, ya kan? Terus ya akhirnya satu frekuensi kan, percaya dengan misi visi bahwa orang berbuat kebaikan mau dihantam kanan kiri, ya orang terus gitu. Mungkin ini asumsi saya mungkin seperti itu. Jadi izin berbicara, perkenalkan saya Yuki, salah satu pendiri remaja juga, Kang Izin, Kang Erik. Jadi dari dulu pemikiran pun begitu kita diserang habis-habisan sana sini, terus anggaplah dilecehkan sana sini oleh masyarakat, pandang kita bahwa MPH remaja itu buruk, jelek. Tapi kita semakin maju, semakin kesana, kita menunjukkan bahwa kita pun bisa berpikiran positif gitu. Pernah kita terbesit untuk berpikiran kita mau jadi apa ke depannya. Tapi di sini ada kakak kita, salah satunya Ayah Ketum Izin, Ayah Rilungin aja. Beliau salah satu kakak dan kakak-kakak yang lainnya yang membuat kita ayo berpikir positif, berpikir maju, kita bisa jadi pemuda yang berguna bagi masyarakat gitu. Dan kita tunjukkan di kemudian hari by action. Betul. Jadi dan akhirnya kita pun dengan reinkarnasinya MPH Remaja ke Hikmah MPH, kita terus memberikan contoh positif ke adik-adik kita yang di regenerasi selanjutnya seperti Hikmah MPH ini, karena kita gak mau kalau sejarah buruk kita dialami oleh adik-adik di Hikmah MPH seperti itu. Jadi ada step by step. Jadi berarti dulu pas nongkrong itu belum dilegalitaskan. Belum. Kita hanya komunitas, belum tersusun rapi seperti sekarang lah. Strukturan organisasi gitu. Dulu sekedar hanya pakai baju, disikat, kalau enggak kita nyikat, gitu aja. Dan sekarang banyak berbagai divisi di Hikmah kan, di MPH sendiri, ada Autores, ada Armada, ada banyak lah dibanding bidang. Jadi ngebandingin ya orangnya nggak boleh sih. Jadi gimana ya? Tadi balik lagi ke legacy. Asumsi saya legacy perlu, karena zaman sekarang kan udah maju. Kalau legacy yang terpatahkan ada juga, kayak contohnya lah Gunung Padang, Borobudur, Prambanan, itu terpatahkan, bisa diteliti, tapi entah kapan, kan butuh prosesnya lama, betul. Ya kan?
itu tidak sekolahnya di mana, blueprintnya di mana, ya kan nggak ada blueprint, tidak ditemukan. Ya tahu mungkin ada blueprint tapi belum ditemukan mungkin. Tapi untuk sekarang orang ngebangun gedung, dia perlu arsitek, perlu sekolah, terus dia mungkin dia ilmunya udah mahir lah ya. Terus ada sekolahnya, dia meninggal. Dia meninggalkan ada blueprint, terus ada yang meneruskan, terus ada pendidikannya juga kan di situ. Terus ada regenerasi yang meneruskan dan mengembangkan itu. Nah, itulah gunanya hidup ini perlu legacy. Nah, mungkin lagi, nggak tahu ini ya. Mungkin ketum sendiri, ya Pak Ketum sendiri, Pak Ridwan Ginanjar sendiri nih, kalian mungkin sejarah. Mungkin gitu. Ya. Pasti. Karena biar ada contoh regenerasi untuk mengembangkan itu gitu. Baik. Kalau ini masalah yang legacy yang benar-benar tertulis atau tercatat, sebenarnya izin meluruskan juga ke ketua, termasuk ke Pak Sekjen juga, Kak Bang Dani. Jadi kala itu MPH Remaja, saya lupa sudah berdiri berjalan berapa tahun, tapi kami sempat berpikir bahwa kami komunitas, tapi kami lebih di atas komunitas yang ada di Bandung kala itu. Satu level di atas komunitas yang ada di kota Bandung. Mengapa merasa seperti itu? Mungkin dari relasi, dari kita di jalan seperti apa, dan yang lain-lain. Kami merasa lebih dari komunitas lain di kota Bandung. Pertama seperti itu. Tapi kami selevel di bawah Ormas atau LSM atau OKP yang ada di kota Bandung. Makanya kenapa saya sempat bertanya kepada kakak saya, kepada Bang Dani, Bang, kita mau gimana? Apakah kita tetap mau menjadi komunitas atau menjadi organisasi kepemudaan? Nah, pertanyaan itu ternyata berlangsung sekian lama. Setelah sekian lama berlangsung, akhirnya terbersih juga. Kalau menjadi OKP itu mestilah ada yang namanya ADART. Iya, ADART. Nah, dan waktu itu sebenarnya saya pribadi aja nggak tahu ADART itu singkatan dari apa, karena jujur belum ada basic organisasi sebelum di MPH. Oh ya, jelasin ini mungkin penonton banyak yang nggak tahu ya. Saya sering ngomong ADART, sering ngomong. Coba Kang Maca coba jelasin apa ADART sebenarnya. Anggaran dasar dan anggaran rumah tangga. Anggaran rumah tangga dari komunitas organisasi ini. Yang nantinya melahirkan juga ada PO mungkin ya, organisasi dan lain. Cuma waktu itu lanjut ke cerita yang tadi ya, karena saya nggak ngerti ADART itu apa, tapi saya berpikir bahwa gimana caranya nanti regenerasi adik-adik saya minimal punya satu jalur tertulis seperti etika, adat, tata krama dan yang lain-lain, tentang cara berpakaian dan yang lain-lain dalam hal-hal acara formal gitu. Saya coba tulis itu iseng-iseng, ternyata di follow up oleh kakak saya, oleh kakak ya Bang Dani. Ya udah kita coba buka ADART itu seperti apa, mempelajari itu, dan itu bukan waktu yang sebentar bukan waktu yang sebentar, itu sangat lama, cukup lama sampai akhirnya semua berempu. Semua saya masih ingat waktu itu di Dago, di Cisitu tepatnya. Di sana barulah kita berempu mengenai ADART. Nah, ketika ADART itu sudah ada, barulah kita benar-benar memantapkan diri agar menjadi organisasi atau KP itu. Gitu. Tapi saya salut sih, MPH sendiri nih, MPH Community ini berapa tahun? Total sekarang 13 tahun dengan perkembangan yang cukup pesat dan melahirkan divisi-divisi atau visi misi yang positif, cukup wow sih bagi saya. Dan banyak terus yang masuk anggota-anggota tapi cukup selektif kan dari yang masuk itu kan terdata dan ada pengawasan juga, ada saring menyaring lah. Kita juga nggak langsung kita rangkul, nggak, kita lihat dulu gitu. Jadi nggak main kita masuk ya hayu gitu. Tapi dengan syarat ya kita jadi keluarga gitu. Jadi nggak ada kita teman, nggak ada kata kita makan tidur semua bareng.
sampai sepiring jadi bertujuh. Wah, udah itu Mas. Dengan slogan apa? Ragu jadi satu, jangan berdiri di samping kami. Itu yang muatin kita mah. Saya ambil satu lah, ada kata satu. Satu kan esa, maha. Iya. Tapi kalau yang ragu berdiri di samping kami, ya PH, mungkin dia mengenal esa tapi dia tidak mengenal maha. Jadi mending jadi perkataan itu kalau ragu jangan ada di samping kami, silakan aja gitu. Jadi kalau ragu ya jangan ada di belakang kami atau di samping itu, dan ada di belakang kita mah semuanya di samping. Soalnya kalau ragu ya ngagokkan di tengah-tengah, bahasa Sunda mending ditinggalkan lah gitu. Ya jadi teman biasa gitu, nggak dimusuhin juga, jadi teman tongkrongan, jadi teman biasa gitu. Tapi yang selalunya gini, saya agak ini sedikit ya. Tadi saya habis konten lah ya, dari pagi, terus saya cerita dari berbagai ini tentang masalah membaca, tentang masalah intelektualitas, terus tentang perspektif sudut pandang. Mereka ini bukan pintar, atau kata saya cerdas dan mau belajar. Soalnya saya pancing ketika membaca filsuf si ini, saya nggak sebutin, tapi disamber. Oh ini tuh ceritanya gini. Oke, satu lagi saya pancing lagi dengan cerita dengan bumi ini logos ini. Oh ini mah filsuf ini. Oh ternyata sampai ke Al-Kindi. Dan itu saya selalunya apa? Gak banyak komunitas yang seperti ini gitu. Hanya untuk kamuflase. Banyak lah orang pintar mah yang nipu juga pintar, tapi yang cerdas belum tentu. Betul kan. Nah, untuk visi misi kedepannya sendiri MPH remaja ya. Mau jawab nggak? Ya, berbicara skup remaja untuk visi misi kedepannya, dengan adanya regenerasi baru nih Kang di Hipma MPH untuk sekarang ya, visi misinya sih untuk kedepannya menjadikan pemuda dan menjadikan barometer untuk pemuda lain untuk berpikiran positif kan gitu terhadap sesuatu hal, tidak ceroboh dalam bertindak gitu kan, seperti itulah. Gitu. Mempelajari kegagalan atau kesalahan yang dulu seperti itu. Nah, karena kegagalan juga kegagalan itu kan keberhasilan itu. Orang yang nggak pernah gagal, yang nggak pernah berhasil, betul. Ya kalau yang pernah berhasil berarti hoki. Ya. Betul. Seperti itu kan. Kalau punya orang dalam ya. Jadi tadi saya ngutip reinkarnasi. Balik lagi kan, berarti kan legacy. Iya, warisan itu kan. Warisan itu yang bakal selalu ada umumnya dari kita para pendiri MPH remaja terhadap adik-adik Hipma MPH. Ibaratkan jas merah, jangan lupakan sejarah lah. Tapi sejarah yang memang dikutip baik dari kita para pengurus dan pendiri MPH remaja gitu kan. Para adik-adik Hipma MPH gitu. Jadi tidak semena-mena kita anggap saja ini ketika posisi sedang kumpul nih pendiri Hipma MPH dan pendiri MPH remaja, terus kita sebagai kakak-kakaknya, seniornya lah, berbicara yang tidak baik tentang sejarah kita yang lalu. Mungkin kan adik-adik Hipma MPH pun pasti tidak akan mencontoh dengan baik Kang. Kalau pemikirannya negatif Kang. Tapi kan itu bukan untuk mengglorifikasi kan? Bukan Kang. Tapi kalau mereka berpikir positif, orang dikasih galancik orang ya. Orang lebih baik di Hipma MPH. Nah, karena ada pilihan. Gitu. Seperti itu Kang Dewa. Kalau kamu melakukan ini, contohnya jika agak kasar nih. Contohnya jika orang ya pernah masuk UI, pernah cilaka, pernah gitu. Tapi ya udahlah, kebaikan ini atau kepositifan ini kan bisa dikembangin. Ya kembangin dengan pemikiran kalian. Kan kejahatan berevaluasi, kebenaran juga berevaluasi kan, kebaikan juga gitu. Kan keseimbangan lah ya. Ada filosofi kan, bukan filosofi kayak hiasan seperti ini.
beberapa keburukan, beribu-ribu keburukan akan tertutup oleh satu hal kebaikan. Ibaratnya kalau kita penjahat nih, kita suka ngebegal. Contohnya Kang ya, ini. Tapi kita di jalan nih nemu ibu-ibu belum makan segala macam. Anggap aja kita ada sedikit rezeki kita kasih. Semuanya pun bagi saya indah gitu Kang. Apa yang dulu saya lakukan di masa lalu dengan tindak kejahatan atau apapun itu, merasa bahwa oh ini satu kebaikan tapi menjadi hal yang indah gitu, bisa menutupi semua keburukan saya di masa lalu seperti itu. Iya, perspektif dan lah sudut pandang. Proses menuju bukan organisasi aja ya, yang menjalani kegelapan gitu. Bahkan kegelapan juga nggak bisa diukur. Dari ilmu kimia gitu ya, dari ilmu kegelapan itu tidak bisa diukur. Coba tanya, saya berani taruhan, ada nggak bisa mengukur kegelapan? Nggak ada. Yang ada kekurangan cahaya. Yang ada kekurangan cahaya yang ada gitu. Yang bersinar gitu. Makanya kita berikan ya penerusnya berikan cahaya. Dan kita tetap monitor gitu kan sampai sekarang juga. Jadi kebetulan saya naik di DPC Kota Bandung, jadi tetap ada step by stepnya gitu. Jadi monitor mungkin dari Jenny sebagai ketua OKK Kota Bandung, dari Marsha juga sebagai sama di Kota Bandung, dan saya pun masih menjabat ya di MPH. Jadi tetap turun menurun gitu. Mungkin nanti penerusnya ketika saya udah naik ke DPP mungkin nanti ada Ferdi, nanti ada siapa mungkin. Tetap kita monitoring gitu. Dan attitude yang nomor satu, attitude dan alat yang kita kejar itu. Cerdas pinternya mah gimana orangnya gitu. Yang penting mau kita kejar tahu bulat tuh. Terusin. Ya itu mah candaan aja. Ya, intermezzo aja. Ya gitu. Ya yang dikejar tadi ya ada impian. Impian masih belum tercapai mungkin ya. Masih banyak yang kita kejar. Bukan, kalau kata saya bukan masih belum tercapai, tapi belum porsinya mungkin tidak yang seperti yang diinginkan. Ada yang tercapai tapi belum terwujud lah. Belum ada yang maksimal gitu. Misalkan maksimalnya 70% tapi ini masih 40%. Ya itu mah wajar lah, namanya kehidupan gitu. Sedang berproses kan. Tapi kalau misalkan nggak seperti itu ya nggak akan besar seperti ini ya begitu. Tapi kalau saya pribadi meyakini MPH bisa sebesar ini ya karena pertama ada faktor peran dari internal, khususnya dari kakak-kakak gitu kan, yang berperan aktif, gimana caranya mengajarkan cinta kepada organisasinya, cinta kepada lingkungan dan yang lain-lain. Jadi izin juga menceritakan sebenarnya MPH Remaja dan Hipma itu emang nggak ada bedanya, hanya perubahan nama atau kita bergeser sedikit gitu ke topik yang lain. Jadi izin bercerita juga. Setahu saya, kakak saya yang pertama, Ketua Umum Ridwan Ginanjar sebagai Dewan Pendiam juga gitu kan, beregenerasi, ada satu angkatan. Nah, ada juga satu angkatan. Nah, regenerasi itu tuh dulu belum dibungkus menjadi MPH Remaja atau MPH Pemuda, tapi kita masih dalam satu wadah keseluruhan besar, satu wadah besar, hingga akhirnya Ketum berpikir, Kakanda berpikir bahwa mesti ada pembeda. Mengapa? Karena ditakutkannya ada hal-hal negatif yang terbawa ke adik-adiknya. Jadi MPH Remaja juga saya bisa memaknai terbentuk atas dasar kasih sayang seorang kakak kepada adik. Antisipasi kan, supaya tidak terkontaminasi hal-hal yang dengan tanda kutip gitu kan. Doktrin lah ya. Dan akhirnya ketika itu terjadi, alhamdulillah kita bisa benar-benar, contoh sederhana kan, ketika MPH Pemuda itu sibuk dengan instansi pemerintahan, khususnya di Dispora, menjalin relasi hubungan baik dan yang lain-lainnya. Nah, kita adik-adiknya di MPH Remaja diikut sertakan, bahkan diberi juga ruang untuk berkreasi, berprestasi, hingga akhirnya bisa berdaya guna di sana. Begitu. Dan Dispora juga tidak semudah itu untuk mempercayakan
perlu pertimbangan yang cukup. Ya, Iya kan? Betul. Untuk mempercayakan hikmah remaja sendiri kan, di sekolah juga ada standarisasi sendiri kan gitu. Dan itu suatu kebanggaan bagi saya loh ya. Nggak tahu kalau Aku juga Karena banyak diklat-diklat yang kita ikuti kan. Jadi banyak ada diklat kepemimpinan, kita ikut serta, ada diklat pengajian atau sanlat gitu. Dan dulu tuh kita pernah MPH remaja dan MPH pemuda tuh bikin pesantren kilat 3 hari 3 malam itu nggak boleh keluar. Jadi ngaji, ada yang rambutnya merah, ada lah campur di situ. Kita bikin satu tempat itu benar-benar ya sakral lah. Itu dulu tuh di sekre kita, yaitu di Jalan Mas Kemambang. Dulu tuh yang tahu di bawah batu belakang horizon. Nah, saya tiap hari tidur di situ sampai sekre pertama itu ya? Ya, pertama. Sebenarnya sekre kedua. Oh, sekre saya. Yang pertama itu ketiga. Yang pertama itu di rumah ketum, yang kedua di Alani, tapi masih sama kakak-kakak juga. Yang ketiga barulah ke Mas Kemambang. Cuma terlepas dari kegiatan yang pernah MPH remaja buat atau kayak gimana, sebenarnya bukti-buktinya banyak ya dari dokumentasi gitu, bukti-bukti kita pernah berbuat apa, kegiatan-kegiatan seperti apa. Tapi terlepas dari itu semua yang garis besarnya itu lebih ke gini kan, saya memaknai bahwa pertama MPH remaja nggak akan ada kalau nggak ada peran dari kakak-kakak. Nah di sana yang ingin saya tarik benang merahnya adalah kakak-kakak mengajarkan kami agar tidak melupakan sejarah, walaupun sehelai rambut pun sejarah jangan pernah dilupakan. Jadi kakak-kakak kami juga mengajarkan bahwa ya itu tadi jas merah, jangan melupakan sejarah. MPH mungkin tidak akan bisa sebesar ini kalau tidak ada peran aktif dari ketua umum, perjuangan dari yang dulu yang dahulu. Begitupun anggota seluruhnya gitu yang terlibat dalam Merah Putih Hitam, keluarga besar Merah Putih Hitam itu menjadi satu bukti nyata bahwa kita bisa loh mencoba membenahi diri sendiri, kita bisa loh membangun suatu organisasi yang mana menjadi katakanlah second family kita selain keluarga di rumah gitu kan. Berarti tugas Ketum Pariwat Ginanjar cukup berat ya untuk berevaluasi lagi, lebih baik lagi ya sampai nah yang saya tanya gini, banyak enggak kan yang daftar tertarik untuk masuk ke hikmah? Untuk sekarang atau dulu? Untuk sekarang kan? Sekarang banyak ya. Banyak. Soalnya saya ngelihat sekarang makin effortnya ya, effortnya makin dahsyat lah, makin gila. Iya. Kalau dia sedikit cerita kan dari awal pas begitu regenerasi baru muncul nih, kita berganti nama menjadi Hikmah MPH. Mungkin orangnya hanya beberapa yang di luar MPH remaja, jadi masih sedikit lah yang di sisi lain di luar MPH remaja gitu. Tapi makin kesini, saya sendiri pun kaget begitu melihat di beberapa sekolah, beberapa fakultas gitu. Wah, ada sedikit pakai atribut MPH. Saya samperin, ya saya Hikmah MPH. Jadi cukup kaget juga. Bahkan dekat rumah saya sekarang di Muhammad Toha, di SMA 11 pun ada beberapa yang nongkrong di warung. Di samping rumah saya ada warung, tempat nongkrong anak SMA 11. Ada beberapa itu yang emang dia Hikmah MPH juga. Saya pun kaget bisa nyampe ke beberapa puluh sekolah yang ada di Bandung dan beberapa fakultas yang di Bandung juga sih. Oke. Ntar makin besar, makin banyak, makin kencang juga ya. Pasti itu kan. Mungkin dipikirkan biar tidak terjadi terulang kembali yang dulu yang dialami yang lain-lain lah ya. Saya nggak akan sebutin. Mungkin bisa dari barcode baju kan? Ya. Kan bisa scan barcode. ya betul. Langsung terdetek data kan. Data anggota bakal. Sebenarnya nggak usah diomongin sih, ini ntar dicuri orang. Cuman Rahasia. Gini
kalau di MPH ini sendiri tuh kalau misalkan ada anggota baru apakah itu ingin bergabung sama kita, biasanya suka ada seleksinya tuh kita pantau selama 3 bulan dulu nih. Apakah dia benar-benar ingin masuk, apakah dia ingin sekadar numpang lewat aja, apakah gimana. Jadi kita nggak semua orang masuk kita langsung dimasukin ke dalam organisasi atau keluarga kita. Oh iya. Itu banyak trouble-nya di situ. Banyak orang yang kalau ini semakin besar. Itu ngedompleng atau cuma ikut ingin keren, itu pasti ada orang. Pasti ada yang ikut cari aman kan, cari nama lah di situ. Jadi banyak orang yang memanfaatkan lah gitu. Yang ditakutkan buat kedepannya MPH itu kita 3 bulan seleksi itu biar yang masuk tuh benar-benar niat gitu, emang ada niat untuk meminimalisir oknum. Iya betul. Soalnya untuk di keluarga MPH ini kan lebih ke asas kekeluargaan. Jadi kan seperti kayak ini, kita kan maksudnya bukan satu kakak, apakah satu saudara enggak sih, cuman kita udah seperti saudara sendiri gitu, walaupun ibu Ariki ini misalkan ibu saya juga, ibu Amarta juga ibu saya juga, misalkan. Tapi saya percaya itu. Iya, sampai maksudnya dengan keluarga sendiri kadang agak, tapi dengan percaya itu. Di organisasi MPH itu yang benar-benar asas keluarganya tinggi gitu. Jadi kita tuh apa ya, maksudnya bukan hanya sekedar organisasi sih, cuman keluarga kedua kita tuh ya ini di MPH gitu. Karena itu kan saling terbuka, betul. Saling mengenal sisi buruk dan sisi baiknya, dan kalau diomongin ya enggak. Kalau Gen Z sekarang kan kadang-kadang agak baper, pundungan lah gitu ya. Kalangan Z sekarang. Nah, untuk mereka yang masuk ini kebanyakan tahu orang tuanya, tahu nggak? Sebenarnya saya menanyakan ke Ketua Ferdi itu luar biasa kan. Jadi per sekolah tuh udah ada ketuanya. Kalau dulu remaja tuh satu elemen yang membungkus semua sekolah. Kalau sekarang satu sekolah sudah ngebungkus satu sekolah. Gitu ya, itu jadi lebih tertata lagi, lebih dari data, datanya udah main gitu, dan kita tetap pantau walaupun semuanya ada yang dari pusat masuk ke pusat, misalnya dari Jenny udah ke pusat, dari saya di Kota Bandung UKI, jadi tetap tangga itu ada, dan kita yang udah tangganya di atas tetap pantau yang di bawah. Jadi ketika saya udah naik ke atas, tetap kamu juga harus naik ke atas gitu. Jadi nggak ada yang terbuang salah itu gitu. Sejarah itu kalian pasti akan bawa. Oke, saya kemarin ngobrol sama sebutin nggak ya? Karena lagi konflik juga adalah klub motor besar gitu. Saya nanya, si Raki perlu nggak sih? Ada yang menjawab perlu lah. Ada yang menjawab nggak perlu. Gitu. Tapi di sini saya membahas hierarki dengan tanda kutip positif. Secara tidak langsung akang-akang ini seharinya menjalankan hierarki, menerapkan hierarki. Bahkan misalkan yang lebih tua manggil AA, akang, atau itu hierarki karena tingkatan adab kesopanan dan bagaimana adik memperlakukan kakak memperlakukan adik. Itu hierarki menurut saya positif ya, bukan hierarki yang organisasi krim yang emang dibentuk dipersenjatai melawan instansi, bukan. Gak ada basic kita mah. Gak ada basic kita. Ya itu hierarki yang seperti itu sebenarnya perlu. Jadi ada yang salah perspektif kalau hierarki nggak usah lah terlalu jahat. Enggak, sebenarnya bisa disimpulkan dan bisa ya itu namanya hierarki itu tingkatan itu maksudnya itu. Oh, imam remaja 5 MPH sendiri menerapkan segala macam seperti itu. Jadi di MPH itu apa ya, kita kalau di dalam organisasi misalkan rapat,
kita misalkan menghormati walaupun contohnya Ricky misalkan dia ketua saya, tapi dia misalkan umur di bawah saya, cuman di dalam organisasi dia ketua saya, cuman lepas dari organisasi kita keluarga. Ricky ini adik saya misalkan, seperti gitulah. Jadi misalkan di organisasi kita mengikuti peraturan organisasi sesuai jabatan masing-masing. Setelah kita melewati misalkan rapat atau acara menggunakan seragam seperti ini, MPH yang resmi ini, kita keluarga gitu. Maksudnya kita ini sebagai adik saya, ini sebagai saudara saya gitu. Jadi ada penempatan khusus gitu, maksudnya tempat kita harus memiliki itu sih adabnya tuh. Adabnya itu karena apalagi kita timur ya. Nah, kalau untuk tadi saya tertarik untuk rapat atau diskusi. Rapat atau diskusi itu alangkah baiknya belak-belakan. Habis itu di luar feeling, no hard feeling, mengutarakan inspirasi, aspirasi. Oh saya nggak setuju, mungkin suaranya agak keras atau agak apa gitu. Oh saya nggak setuju, ini efeknya kayak gini. Kalau kata saya sih lebih baiknya seperti itu daripada dipendam gitu ya aspirasinya. Itu pas maaf dipotong, itu pas zaman Marcha dan saya. Jadi adu argumen. Jadi adu argumen, jangan gini, jangan sampai ibarat, tapi udah keluar kursi selesai. Tapi tahu titik temunya di mana ini permasalahan. Itu dewasa kata saya. Jadi kalau ngomongin gitu, saya banget sama Marcha. Itu dewasa. Kalau menurut saya dewasa. Oke, ruang diskusi untuk aspirasi pemikiran kita, untuk menyampaikan ini ide-ide, terima nggak diterima ya unek-unek saya keluar. Habis itu no hard feeling ya makan lagi makan bareng ya itu lagi. Biasa lagi. Tapi udah titik temu, alhamdulillah itu jadi seperti ini mungkin ya gitu. Makan kan tapi hanya rapat yang tertutup seperti itu gitu. Jadi nggak terbuka lah gitu. Kalau kepengurusan jadi kita ya belak-belakan orangnya gitu. Ya pahit-pahit ya manis-manis gitu. Kalau misalnya kamu mau baik dulu atau jahat dulu ngobrolnya gitu, kalau jahat ya gini, kalau baik ya gini gitu. Jadi bener lah kalau rapat kepengurusan emang tertutup, kita dari MPH Remaja punya kepengurusan tertutup, belak-belakan, kita nggak ada yang tertutup, nggak ada yang terbuka, semua di situ di belak-belakan. Ibaratnya ya ami si pahit sok godok begitu dari godok, jadilah hasilnya menunya apa. Iya, kalau gitu nggak tertutup takutnya gini, orang luar salah perspektif terus digoreng. Nah, gitu. Oh, gini kan, gini. Padahal kan maksudnya nggak gitu. Udah ke situ. Ya, nggak gini. Saya berapa kali mencermati diskusi, udah diskusi ke ruangan ini, udah diskusi. Tapi banyak yang mengikuti, di luar, hanya Uri ini salah gitu. Ya, kamu yang salah, Jerman yang salah. Kenapa punya aspirasi tidak disampaikan? Menurut saya gitu. Kalau aspirasinya bagus ya pertahankan itu. Kalau ingin disebut regenerasi bangsa ya harus seperti itu, gitu maksudnya gitu kan. Ya mungkin ada satu kata lah yang sampai saya ingat ketika rapat, ada satu kata dari ketua, jangan masuk telinga kanan, keluar telinga kiri. Itu sampai saya ingat sampai saat ini, dan sama saya dibawa maupun kemanapun perkataan itu. Jadi ketika rapat jangan masuk telinga kanan, telinga kiri, ya mungkin itu. Jangan pelajari sih maksudnya apa sih? Ya, dipelajari, jadi jangan dikeluarkan lagi ke telinga kiri, tapi dipelajari, disaring dulu seperti apa, dicerna dulu. Jadi ada satu omongan dari angkatan kita yang patuh dengan pembicaraan seperti itu gitu. Berarti skeptis perlu. Ya, jadi pas mau kita bubar, jangan ada yang dengar perkataan masuk telinga kanan atau keluar telinga kiri. Jadi itu udah sangat jelas dari angkatan saya gitu. Mungkin dari angkatan Ferdi pun sama. Ketika ada ruang, jangan masuk telinga kanan atau telinga kiri. Itu perkataan dari ketua umum yang saya resapi gitu, dan mau sama kapanpun akan saya bawa perkataan. Berarti cukup, maksud saya Ima MPH ini kan ada gempuran dari kanan kiri, berarti udah nggak kaget lagi ya? Ya, insya Allah mungkin, insya Allah. Nggak pasti. Udah berpengalaman lah maksudnya. Ya, pasti dari lah. gempuran itu untuk mengatasi itu. Kalau berbicara untuk masalah gempuran, jadi gini ya, kita tuh sebenarnya udah nggak gentar sedikit pun dengan apapun bentuk gempuran itu, karena
untuk sekarang untuk apa kita meladeni hal-hal yang seperti itu gitu kan? Iya. Anggap ada gempuran, kita lawan balik, kita gempur balik. Oh, untuk apa? sama bodohnya. Sama bodohnya. Sama bodohnya kalau Karena kata saya. Iya, karena di sini kita perspektif kita ke depannya untuk membuat pemuda yang ada di Kota Bandung ini ataupun lingkungan sekitar menjadi lebih baik lagi kan itu kan. Lebih cerdas, Bisa lebih cerdas untuk menghadapi apapun permasalahan gitu kan, polemik di luar lah. Iya. Gunakanlah pemikiran dulu. Betul, ya. betul kan. Pemikiran, hati, ya skeptis perlu kan di Iya. situ ya. Hati bersih, pikiran jernih lah untuk sekarang kita tuh seperti itu kan. Apresiasi sekali saya ngobrol dengan ini. Sangat terbuka pemikirannya, ya inilah yang saya cari ya. Bentuk kemajuan dari pemuda-pemuda dan sangat sulit ditemukan. Sangat sulit ditemukan karena kebanyakan pemikirannya ortodok. Ini saya yang bilang ya. Dan ortodok dan banyak doktrin. Oh, kata si ini. Kenapa bukan kata kamu? Masih dengan kata si ini gitu. Nah, untuk remaja bertransformasi. Apakah ada lagi ntar yang hikmah yang kecil atau SD atau mungkin ke depannya? Jadi gimana ya? Jadi gini, saya mau menegaskan juga sih, sebenarnya lebih ke menegaskan bahwa remaja dan hikmah itu berbeda, sebenarnya tidak. Jadi maksudnya gini, MPH remaja itu ada bergenerasi menjadi hikmah MPH. Nah, di sini kami hadir bisa dibilang MPH remaja. Tapi inilah cikal bakal yang nantinya akan menjadi hikmah MPH. Nah, kami berharap ada kebaikan dari kami itu bisa diteruskan oleh adik-adik kami di hikmah, dan ada keburukan dari kami itu tolong diperbaiki oleh adik-adik kami di hikmah. Karena saya juga berharap bahwa adik-adik hikmah atau kami juga berharap bahwa adik-adik hikmah itu bukan sekedar generasi penerus, tapi menjadi generasi pelurus juga. Dengan tanda kutip seperti yaitu tadi hal-hal yang negatif yang pernah kami lakukan coba oleh adik-adik hikmah itu diluruskan, jangan sampai terjadi lagi hal-hal yang negatif. Jadi menjadi generasi pelurus bukan hanya generasi penerus gitu. Jadi keburukan kami jangan untuk ditiru gitu. Generasi Don't try at home. Dan bisa menempatkan diri ya. Ya gini. Kalau menempatkan diri, saya sama Ketum Pak Dewan Ginanjar karena cukup lama. Sebenarnya sama kakaknya juga dia kenal cukup lama kan. Saya ketika berdua mungkin manggilnya ya kayak saudara lah, nggak Ketum. Tapi ketika di kantor, saya mau nggak mau harus manggil Ketum. Mau nggak mau harus saya manggil Ketum. Bahkan saya bukan MPH. Karena apa? Karena itu akan dilihat iya. Jadi saya menghormati, ya itulah tingkatan itu. Saya menghormati beliau ketika beliau di kantor ditempatkan di Cikup MPH. Ya saya mau nggak mau harus manggil Ketum. Gitu. Gitu. Kalau beda lagi kalau makan berdua atau ini biar itu beda lagi kan. Gitu. Nah, begini. Perjuangan ini masih sangat panjang kan? Sangat panjang. Sangat panjang. Dan kebanyakan orang tua pada tahu. Jadi orang tua dia Marca udah tahu, orang tua Iki jadi udah kayak keluarga. Jadi kalau lebaran tuh saya ke Marca dulu, baru ke Marca ke Yuki. Jadi udah pulang ke rumah, udah kita langsung foto ke rumah masing-masing gitu. Berarti menerima karena ada visi misi ya, dan ada hasil. Oh mungkin ya, ini kemungkinan ya, ini menebak lah saya. Oh ternyata anak saya berubah ketika masuk MPH. Untuk ugal-ugalan dia tuh burang deh. Mungkin ada yang kayak gitu. Betul kan? Kalau saya pribadi memang begitu. Ada beberapa orang tua yang emang, aduh, ngapain sih kamu masuk MPH? Yang segala macam.
karena orang tua apalagi zaman sekarang ya kebanyakannya melihat kondisi apalagi sekarang di kota Bandung tercinta ini ya, banyaknya tindakan kriminal, peperangan, tawuran antar pelajar, antar komunitas segala macam. Tapi itu proses. Kang, itu ya hal yang paling takutkan orang tua. Tapi di sini kita sebagai kakak-kakaknya ataupun kakak-kakak yang lain juga membina adik-adik kita sampai orang tuanya pun tahu bahwa oh ternyata MPH itu adalah organisasi yang baik, organisasi yang mampu membuat para pemuda termasuk mungkin anak saya atau gimana untuk menjadi lebih baik lagi. Banyak kegiatan positif bahkan gitu, kayak kegiatan bakti sosial seperti itu. Sampai kemarin kita ada kegiatan mencet ulang tindakan vandalisme Kang. Iya, di daerah Kosambi itu. Jadi apa yang orang lain dijadikan tindakan kriminal, kita hapus itu. Seperti itu Kang. Gitu. Jadi orang tua di luar sana pun, oh ternyata anak saya di MPH itu seperti ini, baik, terpandang baik gitu. Ada perubahan ya? Ada perubahan gitu, tidak bergajulan, tidak kayak maaf ya, itu komunitas-komunitas di luaran yang senangnya peperangan segala macam seperti itu lah Kang. Meskipun dulu seperti itu. Ya, ingat kita dulu seperti itu, kita membuktikan. Semua merasakan, nanaonan lah MPH gitu. Semua merasakan Ya, orang tua yang namanya orang tua. Saya jadi orang netizen yang jahat tuh. Ya. Yang namanya orang yang namanya orang tua. Nah, jadi MPH sih nanaonan, padahal kan masih bisa berbuat baik mah masih bisa sendiri apa lebih ke mencari jati diri kalau saya, lebih mencari jati diri, mencari pertemanan karena lebih baik banyak teman daripada banyak musuh saya, karena emang saya Marca hidup di luar lah, banyak keluar ke daerah-daerah lain gitu. Mungkin alhamdulillah bisa banyak teman dan rekan saudara seperti ini, ya mungkin kita menanam satu pohon benih kebaikan, yang mungkin kebaikan itu juga akan muncul, tapi nggak tahu kita petiknya kapan kebaikan itu. Entah anak cucu kita, entah nanti yang baik lagi ke legasi tadi kan ya. Entah nanti yang menikmati anak saya atau cucu saya mungkin, atau lebih ke orang tua saya yang sekarang gitu. Mungkin kalau lebih, kenapa sih MPH? Saya merasakan mungkin akan dievaluasi lagi, diperbarui lagi. Dan pada saat ini orang tua saya sangat bangga dengan saya. Yang dahulunya saya disebut mana paling balagaju, mana yang paling ibaratnya ngarugikan keluarga. Tapi untuk saat ini, alhamdulillah saya yang paling dibanggakan di rumah. Berarti second keluarga merubah. Ibaratnya ya katakanlah hibah-hibahnya second keluarga, second family. Iya. Jadi ketika dulu saya nggak pulang, mungkin ini saatnya saya membanggakan orang tua. Ya itu proses dulu di mana juga nggak ada kesuksesan yang tiba-tiba gejring. Nggak ada pengorbanan dulu, proses baru menikmati gitu. Jadi nggak ada langsung tiba-tiba adanya MPH remaja, MPH bisa jadi kayak nggak ada. Nggak ada. Jadi kita orang tuh malah cain orang kumanya bedakan kemana, padahal mah enggak, itu tuh lagi di mana, itu tuh gitu. Jadi saling menutupi lah, karena kita emang terbiasa udah kayak keluarga gitu. Dan terbiasa dengan kegagalan. Nah gitu. Kalau saya sih dulu sempat pernah juga sama orang tua nggak setuju nih. Masuk apa ini, geng motor apa gimana nih, warna juga udah kayak gini. Karena dulu stigmanya stereotip, akhirnya menjadi kultur. Iya. Karena bisa masuk kayak gini, gangster bukan. Karena orang tua saya kan kerja di instansi. Kalau ketahuan anaknya ikut geng motor, katanya bakal dikeluarin dari instansinya. Tapi saya meyakinkan orang tua saya gitu. Tujuan saya itu masuk MPH itu sampai mendirikan MPH Cibiru yang sekarang saya tinggali ini. Saya tuh ingin mengajak teman-teman yang saya sayang dulu, yang pernah gabung sama saya, diajak sama saya di dunia gelap lah gitu, kejahatan di jalan gitu. Jadi saya mikirnya ke depannya tuh, ini saat saya mati nih, saya bakal tanggung jawab mungkin sama adik-adik saya, sama-sama bawah anggota saya yang dulu, karena saya sudah mengajak ke jalan yang tidak benar, takutnya kan dipertanggungjawabkan di akhirat nanti. Saya ini sekarang tuh tujuannya tuh untuk mengajak teman-teman saya yang dulu yang di dunia jelek ini tuh
gabung sama saya. Maksudnya saya ajak itu ke arah yang lebih baik, yang berdaring itu di MPH gitu, meyakinkan. Jadi saya tuh punya rasa ketakutan untuk di dunia selanjutnya akan pertanjaban ini gitu. Oke. Kalau saya disimpulkan gitu, ada orang, kalau kata saya pengecut ya, ini saya bilang ya, ada lingkungannya yang rusak, ada lingkungannya yang rusak, dianya menyerah, nggak mau menarik diri. Itu kalau kata saya salah. Kalau kata saya pengecut sih. Ya pengecut kalau kata saya. Kenapa tidak membenahi lingkungan itu? Betul. Ya kan? Kalau kata saya mah, ya apalagi lingkungan. Kalau Indonesia hancur, ya mungkin kalau dia punya duit ya mungkin dia nggak peduli. Nggak akan membenarkan ini. Ya sebaiknya kayak Kang tadi bilang, saya akan memperbaiki lingkungan yang itu dengan step by step. Ya, betul. Ya kan? Betul. Merubah habit yang dulunya buruk, ya sedikit-sedikit, nggak langsung. Sedikit-sedikit proses. Dikasih, ya istilah didoktrin yang inilah gitu ya, yang baik gitu. Doktrin yang baik mah nggak apa-apa, jangan asal doktrin bunuh diri aja. Juga. Jadi gimana ya Om ya? Sedikit cerita bahwa saya masih ingat dulu tuh 30 November 2013 ada satu kegiatan Kakanda Ridwan Ginanjar atau Ketum tiba-tiba coba kumpulin kamu 20 orang malam minggu depan, gak mau tahu Om harus lihat ada 20 orang. Saya bingung kan, buat apa gitu, apakah ada peperangan atau kayak gimana. Awalnya seperti itu, tapi karena ada dasar ini positif, pasti ini mau merubah hidup gitu ya, baik dari diri saya pribadi atau orang-orang yang nantinya akan saya ajak. Tapi kalau ketum saya pelajari emang gitu, enggak sih kumpulkan ya, mungkin kurang dijelaskan kayak kumpulkan sampai kita gedolin rumahnya, sampai kita gedolin rumahnya, sampai kita ayo sampai gedolin jalan kaki ke gang lah gitu ya. Tapi kan ada sejarah itu, jadi ada cermin lah untuk kita. Tapi akhirnya gini, layanan aja mabok, tapi ya orang di sini misi untuk kedepannya ya kita kan ciri khas ketum lah gitu ya. Gitu. Kumpulin 20 orang. Nah pada saat itu seminggu kemudian, kan awalnya tanggal 30 November, nah seminggu kemudian kita kumpul di CK Sunda. Ternyata yang hadir itu sekitar 34 orangan ada namanya. Nah di sana ketum kasih amanat bahwa mulai sekarang coba diriin namanya MPH remaja. Kategorinya MPH remaja apa? Umur atau sekolahnya SMP sampai SMA. Berarti udah legal itu. Kita masih remaja sama pemuda. Nah di sana ketum juga menegaskan bahwa nanti Om dan kakak-kakak yang lain itu menjadi MPH pemuda. Tapi dengan udah ada prestasi di sekolah sudah berjalan. Nah, ketika diberi ruang seperti itu, makinlah MPH remaja itu makin menggila. Yuk kita bikin gebrakan itu ini dan yang lain-lainnya seperti malam bukan MPH doang mungkin ya, bukan hanya hari veteran day itu. Karena sampai ini momen menyentuh sih ketika kita bikin acara buka puasa bersama para veteran di KVRI dekat Babakan Ciamis. Ya, Babakan Ciamis ya. Maksudnya veteran di sini veteran yang berjuang dulu. Zaman dahulu. Nah, saya cukup prihatin sih. Banyak yang tidak dia memerdekakan, memperjuangkan darah mereka untuk kita ya. Tapi kenapa jarang saya sampai habis pikir ya di sini, sampai habis kata-kata, sampai ada yang sampai ada yang mungut kardus, sampai ada itu sangat juang loh. Tapi saya sangat apresiasi dengan pemikiran seperti ini, harus diteruskan. Ada satu hal yang menyentuh gitu kan, dimana salah satu veteran kan curhat lah, sudah salaman dan lain-lain setelah buka bersama, sharing. Beliau meluk sambil bilang ke saya, teruskan perjuangan Bapak. Nah, di satu sisi kan berpikir bahwa wah kejam kita kalau kita seorang pemuda
Tapi kita nggak bisa berpikir bahwa oh ternyata bangsa ini punya sejarah yang panjang dan banyak orang-orang yang terlibat gitu, untuk memerdekakan Indonesia atau membuat Indonesia sampai sejauh ini gitu kan. Tapi kok kita nggak peduli gitu kan. Nah di sana salah satu hal yang menurut saya apresiasi ketika itu MPH Remaja ada kegiatan itu, ternyata itu tuh pertama ada terobosan banyak yang nggak peduli emang pertama yang bisa masuk sebelum universitas masuk ya. Setelah itu ada beberapa universitas bikin kegiatan bareng dan yang lain-lainnya. Di sana menjadi pelajaran yang bagi kami gitu. Oh iya ternyata bukan hari nasional peringatan hari-hari besar itu tuh kan ada suatu cerita di balik itu, seperti Veteran Day 10 Agustus. Apa sih itu tuh Veteran Day atau hari veteran itu apa? Begitupun hari-hari yang lainnya. Nah makanya kenapa sampai saat ini alhamdulillah MPH juga masih konsisten ketika ada peringatan hari-hari besar minimal bikin postingan. Selain itu juga bikin kegiatan yang berhubungan dengan hari itu. Oh itu continue sampai sekarang. Ya. Sebelum tepuk tangan bisa. Karena saya sangat respect karena kalau tidak ada mereka Indonesia tidak akan semerdeka ini. Semerdeka ini gitu. Terus seperti acara pelancongan api sebentar api juga kita kebanyakan sih zaman dulu lupa dengan sejarah Bandung sendiri gitu yang kita tempati. Kadang organisasi atau kumpulan lupa gitu tanggal pelancongan api berapa gitu, sejarahnya seperti apa, instalasinya di kota Bandung di mana aja, titik pertama kali api dikobarkan. Di MPH itu ada gitu secara per tahun ya untuk programnya itu untuk membersihkan instalasi itu, instalasi di Lautan Abu. Iya, luar biasa. Bahkan banyak yang lupa juga. Pangeran Pakak juga banyak yang lupa. Pejuang dari itu Muhammad Umar bin Bakir yang diganti namanya kan jadi mualaf, itu orang Korea, orang Jepang. Karena kenapa orang Garut sama Tasik putih-putih ya emang keturunan orang Korea, orang Jepang, banyak genetiknya di situ. Karena kan dulu Jepang nyerang Korea dulu, dibawa secara nggak langsung, terus berontaknya di Garut kan, kayaknya gitu. Sejarah Pangeran, ya literasinya ada. Kalau teman-teman pengen tahu Pangeran Pakpak, literasinya ada karena yang berjuang juga bukan orang Indonesia aja, bahkan orang Korea di sini juga ada gitu. Dia mualaf. Nah, sok terusin. Apalagi saya sangat apresiasi sekali, saya menyentuh sekali sih tadi saya tentang pejuang tentang pejuang kita gitu ya. Terobosan apa lagi sih? Paling untuk adik-adik hikmah sih. Adik-adik hikmah. Ya, banyak harapan lah. Lebih diperbanyak lagi mungkin kegiatan-kegiatan yaitu tadi PHBB, peringatan hari-hari besar, selain itu bakti sosial yang kesannya tuh kayak udah biasa atau sepele, tapi pada kenyataannya itu sangat bermanfaat gitu bagi masyarakat. Contoh sederhana kayak donor darah, terus contoh sederhana lagi kayak gini. Saya potong dulu. Donor darah itu suatu keberanian. Suatu keberanian. Bahkan anggotanya juga udah donor darah. Nah, kemarin ada berita yang terjangkit di Jawa Barat makin banyak, ya kan? Bahkan anggota MPH sendiri berani donor darah, berarti banyak udah lama cager. Nggak mungkin kan kita ngasih darah yang kotor. Ya pasti ketitek kan, pasti si ini mah segini mah terjangkit ini. Ya itu terobosan. Dan saya nggak akan melakukan kebanyakan saya bebas ya itu sangat terobosan yang bagus lagi, yang lebih out of the box lah kata saya. Out of the box. Nah, orang cager gitu, orang berani baik sedikit loh orang yang itu kan darah itu gitu. Dan yang sangat luar biasa saya banggakan dari pas saya sewaktu di MPH Remaja, kita sempat membangun masjid. Ya itu yang sangat luar biasa, dan saya ibaratnya tidak akan dilupakan lah sampai belum Jibaku, Macu ibaratnya itu ada di daerah yang tidak ada masjid
daerah yang pelosok jauh ya itu, tapi dekat masih dikira condong gitu di kecamatan Buah Batu ya. Kalau itu pelosok, jadi kalau mau ke masjid itu jauh ya. Dan kebetulan ada iya. Itu yang harus dipikirkan. Tapi sekarang kan banyak orang yang membangun masjid juga ya. Tapi berdempetan aja untuk gitu. Kalau saya dengan seumur saya gitu, kita bisa lebih memikirkan seperti itu. Saya dari diri saya udah bangga gitu. Dengan umur saya itu 16 tahun lah. Dan sekarang saya 26 terus 10 tahun belakang saya ngomongin gitu ya. Jadi pokoknya udah stepnya, jadi banyak masukan untuk hikmah MPH sekarang kerja nyata lah. Jadi bukan untuk ruang untuk rapat aja, tapi di lapangannya harus nyata gitu. Actionnya ada gitu. Penyelesaiannya gitu. Oh, berarti di situ deh untuk ke masjid jauh. Ya, untuk berjamaah jauh. Jadi sholatnya di rumah masing-masing. Nah itu baru bermanfaat. Dan dibanding ngebangun masjid sebelahan 1 meter dikunci, ada musafir masuk ke sana nggak boleh. Dikunci. Kan naon sholat ibadah atau naon? Kenapa nih? Atau pencitraan hukum banyak lah, nggak usah disebutin tuh, banyak lah. Mungkin yang nonton ngerasa itu mah orang-orang gede juga ada. Tapi itu saya dipikirkan, dipikirkan sekarang. Oh, orang di sini berjamaahnya susah, ini susah. Dalam umur 16 tahun udah berpikiran seperti itu. Iyalah, ibaratnya sampai ibaratnya sekarang udah disebut enak, ya enak nggak enak lah. Kalau dulu nggak enaknya banyak. Enaknya banyak karena baru belajar. Sekarang kan udah bekal lah, udah ada bekal bisa ngobrol seperti ini. Dulu saya hanya pendiam, nggak bisa ngobrol di depan siapapun, udah nggak bisa ngobrol gitu. Cuma ada bekal nih ketika berorganisasi yang baik seperti apa gitu. Entah itu kalian mau masuk kiri atau kanan, balik lagi ke kalian gitu. Oh, berarti udah punya pendirian. Udah punya pendirian. Kalau dulu kan pembelajaran di organisasi itu nggak ada guru, nggak ada yang namanya kelas. Kita otodidak di lapangan gitu. Jadi untuk keluarga besar MPH jangan hanya untuk terjun untuk apa atau apa. Coba terjun lebih ke bawah. Jadi kita nggak naik stepnya ke atas, dari kita ke bawah dulu, masuk ke RT, ke got-got, ada sampah gitu. Tapi alhamdulillah ada satu kegiatan bareng sama TNI di Cilapundu. Berarti udah benar-benar yang dulunya kita aja, sekarang ada yang ngedamping gitu. Jadi kan alhamdulillah perjalanan itu ada. Ya mungkin yang omongan ini nggak ada, ini udah ada bukan omongan aja. Coba scroll di MPH IG MPH Community, itu ada semua yang diomongin. Jadi kita sesuai dengan realita gitu. Nggak ada yang dilebih-lebih, nggak ada yang dikurang-kurang. Oke, terakhir dari saya sebelum terakhir saya iman MPH ini makin besar. Amin. Divisinya makin banyak. Adakah entah tim hukum, lawyer? Ya. Ada apa ada? Oh, udah ada. Karena gini, banyak orang yang tidak teradili cukup adil ya. Tidak teradili cukup adil. Teradili tapi tidak adil. Ada suatu cerita gini, perspektif lagi nih ya, sudut pandang. Ada suami istri, anak, cowok, cewek, ya suami istri dan anaknya. Orang kampung melihatnya suaminya membawa pisau, istrinya terkapar, udah terbunuh, anaknya terbunuh. Nah, perspektif yang simpel, sudut pandang simpel, pasti orang nyalahin suaminya. Iya, betul. Tapi plot twistnya, yang ngebunuh anaknya ternyata ibunya istrinya dulu. Dan bapaknya di situ meratapi dan ngebunuh istrinya tidak sengaja. Iya. Karena kesakit hatian itu. Kesakit hatian dan tidak sampai bunuh istrinya meronta-ronta, akhirnya terkena senjata itu. Terus karena dia panik, ada sih di majalah waktu tahun itu
dianya panik, ada warga, ya dianya gini, ya otomatis orang pasti ini pembunuh berarti gitu. Akhirnya bertahun-tahun ketemu ininya kronologisnya begini ya kan banyak ya kayak gitu ya, yang salah ponis, salah ini yang kayak ya nenek kemarin yang kayak dibegal kayak gitu ya banyak lah. Mungkin ya salut sih, makin komplit sih MPH community ini makin komplit lah, ada banyak berbagai divisi makin komplit gitu ya. Jangan ya terserah mau dibocorin divisi apa lagi yang mau dibangun sih. Tapi nggak jauh juga nggak apa. Divisi apa ya? Apa ya? Sebelum terakhir paling untuk sekarang itu untuk MPH HIPMA untuk divisi yang baru maksudnya untuk divisi baru paling sekarang kita sedang mendalami tentang seperti cyber itu untuk media sosial untuk gitu. Ya karena itu cukup rawan untuk sekarang karena ada kebobolan kemarin. Soalnya kan sekarang zaman sudah modern juga, kita juga kan mengikuti zaman juga, harus mengikuti evaluasi ya. Kita terus mengikuti zaman, dengan zaman sekarang semakin canggih, kita untuk membangun untuk divisi cyber itu sendiri gitu, lebih fokus ke media sosial, apakah internet lah seperti dan lainnya gitu lah. Mungkin itu sih untuk kedepannya. Ya apa yang ditambahin lagi kira-kira dari teman-teman? Pokoknya mungkin Visi siapa ya? Peta konflik. Ini tahu peta konfliknya. Ya peta. Kalau kita bicara peta konflik di Bandung, kalah di season 2 banyak gitu, itu panjang banget itu. Ini aja pesan-pesannya atau ininya untuk MPH sendiri lah gitu. Mungkin untuk adik-adik HIPMA MPH, mungkin dari saya mewakili kita para pendiri Enda Remaja kakaknya HIPMA MPH nih, ada pesan untuk adik-adik HIPMA MPH kedepannya untuk menjadi lebih baik lagi, untuk di jalan tidak arogan segala macam, karena kan kita organisasi yang menjunjung tinggi ibaratkan namanya itu NKRI. Nah itu, jadi untuk adik-adik HIPMA MPH dimanapun kalian berada, jangan pernah melakukan tindakan hal-hal bodoh ataupun yang dapat merugikan diri sendiri. Itu aja sih paling. Mungkin dari saudara yang lain ada yang mau tambahin? Paling tambahan dari saya untuk adik-adik dari HIPMA ya, saya juga pernah dulu di HIPMA, cuman untuk pesan-pesannya itu buat anak-anak HIPMA, adik-adik saya di HIPMA, penerus saya di HIPMA juga, jangan sampai lupa asas kekeluargaan kita lah. Kita ini terlahir dulu dari asas kekeluargaan gitu, jangan sampai ada masalah besar diperpanjang. Jadi untuk pesannya itu masalah besar yang dikecilkan, untuk masalah kecil dihilangkan. Soalnya untuk di sejarah di MPH sendiri itu tidak ada sejarah misalkan saudara sama saudara berantem gitu, nggak ada gitu. Jadi jangan sampai buat kedepannya anggota sesama keluarga besar di MPH itu ribut gitu, maksudnya berantem, apalagi masalah uang gitu. Maksudnya sekarang kan lebih ke sekarang kan dulu kita belum pernah belum tahu uang lah. Cuman sekarang kan kita itu ya ujung-ujungnya ya pasti uang lah, maksudnya dari ujung-ujungnya uang, tapi dengan cara tidak begitu. Jadi jangan sampai kasarnya itu jangan mengikut atau sesama keluarga besar tuh jangan sampai gitu. Jadi gara-gara uang gitu. Berarti udah tahu kan karakternya seperti itu. Berarti ada pemutihan. Oh nggak ada. Tapi teguran. Teguran ada. Karena kan
kita bisa kayak gini banyak teguran. Kita bisa kayak gini banyak teguran. Kalau kita nggak tegur, kita akan berubah. Iya. Gitu. Kalau saya mungkin untuk adik-adik saya di Hikmah yang saya cintai dan saya hormati, yang pertama tetap jaga marwah dan nama baik organisasi dengan setulus hati, bukan hanya pikiran atau hanya fisik semata, tapi dengan hati ya, menjaga marwah atau nama baik MPH Community. Karena yang saya pelajari di MPH itu kita bukan hanya belajar menanam dan memetik buahnya, karena kan sedikit aja kalau kita tanam tapi kita nggak tahu yang kita tanam apa. Ya kan kita nyatur dulu. Iya kan, mestinya kita tahu juga setelah berproses kita pacul, menanam benih, kita tahu itu benihnya benih apa dan menjadi apa. Nah makanya saya titip kepada adik-adik saya di Hikmah, kamu harus belajar gitu nanam jagung supaya kamu tahu panennya kapan, dan kamu juga harus belajar tanam jati, walaupun mungkin bukan kamu yang panen, namanya pohon jati kan lama tuh. Siapa tahu mungkin keturunan kamu atau saudara-saudara kamu yang bisa nanti mendapatkan hasilnya, itu yang menuai hasilnya. Jadi saya nitip ke adik-adik Hikmah mungkin segitu. Lebih ke green lah ya, lebih ke penghijauan lah gitu. Belajar menanam kebaikan sih, intinya kebaikan yang cepat dituai atau kebaikan yang mungkin lama gitu di panennya gitu. Gitu aja ke adik-adik Hikmah. Semangat lah ya. Berarti untuk lingkungan dulu ya. Mungkin kalau saya mah masukan sama udah untuk adik-adik. Mungkin saya lebih berterima kasih. Mungkin saya tidak bisa duduk di sini ketemu dengan rekan-rekan, ada teman seperjuangan. Saya sebelumnya berterima kasih. Dulu siapa saya, sekarang saya siapa. Gitu. Jadi saya berterima kasih kakak-kakak yang di MPH udah mengajarkan arti kehidupan, arti berorganisasi, dan saya udah menemukan hasilnya gitu. Jadi nggak ada yang sia-sia kalau kalian bikin kegiatan kebaikan gitu. Jadi entah itu berupa uang atau doa, itu sangat berarti gitu. Dan saya salah satu saksi, dan saya sudah merasakan gitu perjuangan di MPH itu tidak ada sia-sia. Apalagi dengan MPH yang sangat luar biasa ini dengan sekarang gitu. Dulu kita hanya sekedar nongkrong, apalah ibaratnya ngobrol gitu. Sekarang kita lebih ke mana kumaya, kemana gitu kan, alurnya gitu, sok kesana gitu. Nah, kepengen adik-adik dari masa sekarang udah lebih berpikirnya seperti itu. Cukup dari angkatan saya yang merasakan nongkrong doang gitu, nah obral doang. Jadi jangan ada organisasi doang, tapi kalian harus bisa menciptakan gitu. Jangan uangnya dulu, jangan menciptakan uang, jangan, tapi menciptakan artinya apa, persaudaraan gitu. Jadi kita startnya kurang, mungkin pengen mah adik-adik startnya lebih jauh dari kita gitu. Harapan saya mah gitu. Mungkin satu kali lagi saya berterima kasih ke ketua umum, ke pembina dan dewan penasihat. Dulu saya siapa, sekarang saya siapa gitu. Mungkin cukup dari saya gitu. Mungkin kesimpulannya tolekanlah sejarah. Ya gitu. Ada lagi tadi? Mungkin pesan untuk adik-adik Hikmah, teruslah kalian berjuang, berkarya, jangan sungkan, karena kami kakak-kakak dari remaja siap mendukung kalian. Maksudnya jangan sungkan bertanya. Minta Jangan suka ada yang sungkan. Iya. Apa gunanya keluarga? Itu. Ada lagi? Semuanya sudah saya sampaikan. Oke, mungkin saya juga berterima kasih atas jalan ada cerita seperti ini, dan saya berterima kasih untuk Pak Iwan Ginanjar sudah menghadirkan adik-adik yang sangat berpotensi, dan inilah remaja. Dan pesan saya terakhir, jangan bicara dengan orang lapar, bicara dengan orang yang kenyang. Maksudnya gini, kalau mereka lapar, kasih mereka makan dulu, barulah kalian diskusi. Kalau dalam keadaan perut lapar, otak nggak betul ya. Yaitu sekian dari saya, dan terima kasih sekali lagi untuk MPH Community. Semoga sukses selalu, jaya selalu, semakin membesar, dan lingkungan bisa merasakan
effort dari HIPMA MPH atau MPH Community, MPH Remaja, keseluruhan dari MPH istilahnya itu. Ya, terakhir dari saya Osmaga, dan terima kasih untuk Pak Ketum dan semuanya Hima Remaja, dan inilah Hima Remaja. Oke.